Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Yusmaniar MSI selaku dosen pembimbing PKL. Kemudian kepada yang terhormat kepada Bapak Irfan Fahru Rozi SSI selaku perwakilan dari Bapak Dwi Purnomo selaku pembimbing PKL Mitra dan teman-teman semua hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma selaku moderator yang akan memandu berjalannya seminar pada siang hari ini. Dan untuk seminar sesi siang kali ini akan disampaikan oleh rekan mahasiswa kimia yaitu Agus Setiawan dan juga Fauzan Mujahid dengan tempat PKL di Pusat Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kepada Agus dan Fauzan saya persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yulia yang telah memandu seminar PKL sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dan rekan saya Fauzan Mujahid Al-Faruqi. Izin mempresentasikan proyek akhir PKL kita dengan dosen pembimbing Dr. Yusmaniar SI dan pembimbing PKL Bapak Dwi Purnomo SSI dan sore hari ini diwakili oleh Pak Irfan. Next. Oke, sebelum kita memaparkan proyek akhir PKL, mungkin kita izin perkenalin dulu tempat PKL kita, profil Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Jadi Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pengujian lingkungan kerja. Adapun ruang lingkup pengujian terdiri dari faktor kimia, fisika, biologi, ergonomi, dan psikologi. Adapun alamatnya yaitu seperti yang tertera di PPT. Baik, untuk pengujian yang dilakukan oleh Pusat Hiperkes dan KK terdiri dari faktor kimia yang pertama, di mana untuk faktor kimia sendiri dilakukan yaitu pengujian kualitas udara yang terdiri dari gas anorganik dan gas organik, di mana gas anorganik sendiri terdiri dari nitrogen dioksida, sulfur dioksida, oksidan, amonia, hidrogen disulfida, karbon monoksida, karbon dioksida, dan oksigen. Sedangkan untuk gas organik ada benzena, toluena, silena, metil etil keton, hidrokarbon, N-heksana, dan etil asetat. Adapun pengujian yang lainnya yaitu ada untuk debu partikulat, debu PM2,5, dan debu PM10. Lalu untuk faktor fisika terdiri dari iklim kerja, pencahayaan, kebisingan, laju ventilasi, sinar UV, gelombang elektromagnetik, gelombang mikro, dan getaran. Adapun faktor biologi ini juga dilakukan pada pengujian kualitas udara khususnya untuk mikrobiologi yang terdiri dari bakteri dan jamur. Adapun landasan pedoman dari Pusat Hiperkes yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang mengatur mengenai K3 lingkungan kerja. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke proyek akhir
saya, yaitu yang berjudul pengaruh faktor suhu dan kelembaban pada lingkungan kerja terhadap pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Next. Oke, yang pertama di sini latar belakang. Namun sebelumnya kita ketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan perusahaan karena merupakan sebuah kunci suatu perusahaan itu berhasil dalam hal meningkatkan nama baik serta hubungan kerja perusahaan, kenyamanan dan keselamatan para pekerja maupun kelancaran pekerjaan yang dilakukan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja dan dengan alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kesehatan kerja berkaitan dengan spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta praktiknya yang bertujuan untuk setiap pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial. Lingkungan kerja adalah ruang lingkup perusahaan atau instansi yang di dalamnya terdapat berbagai macam aktivitas para pekerja secara langsung berhadapan dengan alat atau bahan kerja, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Perwujudan kualitas lingkungan kerja yang sehat merupakan bagian pokok di bidang kesehatan dan udara sebagai komponen lingkungan kerja yang perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi para pekerja untuk bekerja secara optimal. Pencemaran udara saat ini perlu diperhatikan terutama di dalam lingkungan kerja karena lingkungan dan kondisi kerja yang tidak baik dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Kualitas lingkungan kerja yang tidak baik dapat menimbulkan berbagai macam penyakit akibat kerja, contohnya iritasi selaput lendir, iritasi mata, hidung, tenggorokan, gangguan neurotoksit, yaitu berupa sakit kepala, lemah, capek, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan saluran kemih. Penyakit akibat kerja disebabkan adanya kontaminasi mikroba yang tersebar di udara lingkungan kerja. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang ada di udara sering diklasifikasikan sebagai penyakit yang menular lewat udara atau biasa disebut dengan airborne disease. Pada umumnya, penyakit yang ditimbulkan oleh airborne disease sangat berpotensi menimbulkan wabah penyakit airborne disease, yaitu berupa penyakit pneumonia. Jumlah pertumbuhan dan perkembangan mikroba di udara lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya suhu dan kelembaban. Menurut teori, pada umumnya semakin tinggi tingkat suhu dan kelembaban, maka pertumbuhan mikroba akan semakin meningkat. Pada proyek ini, untuk pengambilan sampel mikroba menggunakan alat MAS 100 atau Microbiological Air Sampler, dan untuk pengukuran suhu dan kelembaban ruangan kerja menggunakan alat Express. Next. Nah, ini ada beberapa persentase kasus kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan data International Labour Organization atau ILO pada tahun 2018 bahwa penyakit akibat kerja pada setiap tahunnya sekitar 2,78 juta pekerja kehilangan nyawa. Kurang lebih angka kematian tersebut disebabkan oleh penyakit akibat kerja sebesar 2,4 juta atau 86,3%. Pada tahun 2021, kasus tersebut mengalami peningkatan secara global, diperkirakan 2,91 juta kematian setiap tahun karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,58 juta atau 88,7% dari kematian disebabkan karena penyakit akibat kerja. Dan di Indonesia sendiri, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dalam profil kesehatan dan keselamatan kerja nasional Indonesia tahun 2022, jumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, yaitu sebanyak 210.989 kasus pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan di 2020 meningkat sejumlah 221.740 dan 2021 meningkat
234.370. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam proyek ini adalah bagaimana hasil pengujian pengaruh suhu dan kelembaban terhadap pertumbuhan mikroba yang tersebar di udara lingkungan kerja. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mendapatkan informasi uji pengaruh suhu dan kelembaban terhadap pertumbuhan dan perkembangan mikroba di udara lingkungan kerja, serta mengukur dan membandingkan jumlah koloni pertumbuhan mikroba dari berbagai suhu dan kelembaban di lingkungan kerja. Next. Metode yang digunakan dalam pengujian PKL ini adalah pengujian pengambilan contoh uji menggunakan metode aktif, yaitu dengan memaksa udara bergerak memasuki suatu alat untuk menangkap partikel yang terkandung di dalamnya sesuai SNI nomor 9099 tahun 2022. Teknik yang digunakan adalah impaction dengan bantuan alat MAS 100 atau microbiological air sampler. Dan berikut prosedur kerja pada proyek ini. Yang pertama yaitu pembuatan media agar. Nah, pada pembuatan media agar ini perlu diketahui bahwa media pertumbuhan atau media kultur adalah material nutrien yang diperkaya dengan bahan tertentu untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium. Media ini berfungsi untuk tempat tumbuhnya mikroba, isolasi, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologi dan perhitungan jumlah mikroba, di mana dalam proses pembuatan harus disterilisasi dan menerapkan metode aseptis untuk menghindari kontaminasi dalam pembuatan media. Dalam proyek ini dilakukan pembuatan media agar, yaitu dengan media PCA atau plate count agar untuk menguji pertumbuhan bakteri, dan menggunakan media MEA yaitu malt ekstrak agar untuk menganalisis pertumbuhan jamur. PCA dan MEA ini berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi jamur atau bakteri, sedangkan agarnya itu berfungsi untuk mengentalkan medium. Selama melakukan pembuatan media, diharapkan menggunakan teknik aseptis agar tidak terjadi kontaminasi pada media sebelum digunakan yang mempengaruhi kualitas media untuk pengujian. Nah, jadi untuk sterilisasi pada pembuatan media agar ini menggunakan autoclave, yaitu pada tekanan 1 atm dan suhu mencapai 121 derajat Celcius dan waktunya 15 hingga 20 menit. Pembuatan media agar ini seluruhnya harus dilakukan dengan menerapkan teknik aseptis. Terus yang kedua yaitu pengujian suhu dan kelembaban dengan alat heat stress. Pengukuran suhu dan kelembaban dapat menentukan kualitas udara di lingkungan kerja. Dalam proyek ini menggunakan heat stress berfungsi untuk mengukur tingkat suhu dan kelembaban yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba yang tersebar pada tempat kerja. Pengukuran ini digunakan sebagai indikator sebab apabila kemungkinan terjadi gangguan kesehatan kepada para pekerja. Nah, pada proyek ini dilakukan pengukuran suhu dan kelembaban selama 4 kali percobaan pada kondisi ruang yang berbeda. Di mana pada pengujian suhu dan kelembaban dengan alat heat stress ini didiamkan, pada saat pengukuran didiamkan kurang lebih 10 menit hingga sensornya stabil atau angka yang ditunjukkan suhu dan kelembabannya tidak berubah. Terus yang ketiga yaitu pengambilan sampel mikrobiologi menggunakan alat MAS 100 atau microbiological air sampler. Nah, pada pengujian ini metode pengambilan udara, metode yang digunakan yaitu metode aktif dengan memaksa udara bergerak memasuki suatu alat untuk menangkap partikel yang terkandung di dalamnya. Nah, pada metode ini terdapat 3 prinsip dalam pengumpulan contoh uji secara aktif, yaitu impingement, impaction, dan filtration. Nah, pada proyek saya ini menggunakan teknik impaction. Terus yang selanjutnya yaitu analisa sampel mikrobiological laboratorium dengan alat protokol 3. Dalam analisa sampel mikrobiological dengan alat protokol 3 ini, di mana
untuk prinsipnya untuk menghitung koloni bakteri atau jamur yang tumbuh di media agar, di mana perbedaannya yaitu kalau koloni bakteri itu warnanya cerah dan pekat tanpa adanya bentuk serabut, sedangkan koloni jamur itu berbentuk serabut, yaitu benang-benang hifa. Next. Oke, ini adalah persyaratan standar kualitas udara ruang kerja, yaitu berdasarkan SNI nomor 9099 tahun 2022 dan menurut pedoman teknis penerapan K3 lingkungan kerja dan peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 2 seperti yang tertera di layar. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasannya yaitu didapatkan hasil suhu dan kelembaban menggunakan alat Histres itu bertambah meningkat, yaitu dari 19,3 derajat Celcius untuk suhu, yaitu sampai 25,1 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban ini mengalami peningkatan juga pada kondisi ruangan yang berbeda, yaitu dari 72% hingga 100%. Untuk jumlah mikroba di udaranya dengan menggunakan MAS 100 tadi, untuk bakteri juga mengalami peningkatan dari 150 hingga 250 pada kondisi yang berbeda, dan begitu juga dengan jamur. Seperti yang tertera pada tabel dan grafik ini, di mana setiap peningkatan suhu dan kelembaban, maka pertumbuhan bakteri atau jumlah koloni bakteri dan jamur di media agar itu meningkat. Oleh karena itu, dari hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh suhu dan kelembaban terhadap pertumbuhan mikroba. Next. Jadi hasil penelitian pengujian jumlah bakteri dan jamur ini pada masing-masing suhu dan kelembaban didapatkan seperti yang ada di layar. Nah, dari hasil tersebut maka dinyatakan atau disimpulkan bahwa suhu dan kelembaban dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikroba yang ditandai dengan meningkatnya jumlah koloni bakteri atau jamur seiring bertambahnya suhu dan kelembaban. Mungkin cukup sekian pemaparan proyek dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan presentasi hari ini. Izinkan saya menyampaikan laporan akhir magang yang berjudul validasi metode uji kadar nitrogen dioksida di lingkungan kerja dengan metode Chris-Saltzman. Polusi udara merupakan suatu masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang, terutama di Jakarta belakangan ini, di mana sumber utama menurut Kementerian LHK atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sumber utamanya itu kendaraan bermotor, di mana kendaraan bermotor menghasilkan emisi berupa debu partikulat, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Dan pada kali ini akan dibahas mengenai nitrogen dioksida, di mana untuk acuan analisa pengujian dari nitrogen dioksida di udara itu mengacu pada SNI 7119-2 tahun 2017, di mana di sini menggunakan metode Chris-Saltzman yang menggunakan prinsip adsorpsi, di mana udara dikontakkan dengan larutan penjerap dan suatu senyawa dalam udara tersebut akan dijerap oleh larutan tersebut dan membentuk azode berwarna merah. Adapun
pada SNI ini pengujiannya dilakukan pada udara ambien, sedangkan udara ambien dengan udara lingkungan kerja memiliki nilai ambang batas yang berbeda, sehingga perlu divalidasi lagi dalam metode pengujiannya. Dari latar belakang tersebut, terumus suatu masalah, yaitu bagaimana tahapan dalam memvalidasi metode uji kadar nitrogen dioksida di udara lingkungan kerja. Adapun tujuannya itu menguji dan memvalidasi bahwa metode yang digunakan dapat diaplikasikan pada pengujian. Lalu ada metode penelitian, di mana yang pertama itu pembuatan larutan penjerap, di mana larutan penjerap dibuat dari 5 gram asam sulfanilat yang dilarutkan dalam 140 ml asam asetat glasial dan ditambahkan 20 ml larutan N1-naftil etildiamin dan ditambahkan 10 ml aseton, kemudian ditambahkan aquades hingga 1000 ml. Kemudian dilakukan pembuatan larutan standar nitrogen dioksida, di mana dibuat 10 deret larutan standar dari larutan induk nitrit dalam larutan penjerap menggunakan laba ukur 25 ml. Lalu yang ketiga yaitu pengambilan sampel udara, di mana 10 ml adsorben atau larutan penjerap dituang ke dalam mijat impinger dan pompa dinyalakan dengan kecepatan alirnya 0,4 liter per menit selama 60 menit. Selanjutnya itu uji linearitas, di mana pengujian linearitas dilakukan dengan persamaan garis lurus dari hubungan konsentrasi dan absorbansi dari larutan standar. Larutan standar diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 550 nanometer. Selanjutnya dilakukan uji batas deteksi dan kuantisasi atau uji LOD dan LOQ. Di mana penentuan LOD dan LOQ dilakukan secara statistik melalui garis regresi linear dari kurva kalibrasi. Lalu selanjutnya ada uji presisi, mana dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali pada larutan standar dengan konsentrasi tertentu, di mana pada pengujian ini dilakukan pada larutan standar dengan konsentrasi paling rendah dan paling tinggi. Selanjutnya ada uji akurasi, di mana di sini dilakukan perbandingan antara nilai rata hasil pengulangan pengujian dengan nilai sebenarnya. Kalau ada uji ketangguhan, di sini dilakukan pengujian sampel sama, akan tapi dengan analis yang berbeda. Dan yang terakhir dilakukan estimasi ketidakpastian pengukuran, di mana dilakukan perhitungan standar deviasi dari setiap sumber ketidakpastian. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama uji linearitas. Di sini didapatkan kurva kalibrasi dengan nilai koefisien korelasi 0,9996, di mana ini telah memenuhi syarat. Adapun syarat dari SNI yaitu koefisien korelasinya 0,995. Lalu didapatkan nilai LOD dan LOQ, di mana LOD 0,050383 mikrogram dan LOQ 0,167943 mikrogram. Lalu ada uji presisi, di mana dilakukan pengukuran pada standar 1 dan standar paling tinggi konsentrasinya, dan didapatkan nilai RSD kurang dari 0,67 CV Horowitz yang dapat dilihat pada tabel tersebut, dan hasilnya memenuhi syarat. Selanjutnya ada uji akurasi, di mana di sini dilakukan pengukuran pada standar yang telah diketahui konsentrasinya. Adapun hasil dari persen keakuratannya itu 92,4%, di mana hasil ini telah memenuhi syarat, di mana batas keberterimaannya itu 75 sampai 120%. Lalu ada uji ketangguhan, di sini dilakukan pengujian sampel pada suatu part, di mana
dilakukan pengecekan absorbansi dari satu sampel yang sama dengan alis yang berbeda, di mana dihasilkan persen LSD-nya 1,79 yang memenuhi syarat. Adapun syaratnya itu persen LSD kurang dari 2. Lalu ada estimasi ketidakpastian pengukuran, di mana sumber ketidakpastiannya ini ada 5. Yang pertama adalah labu ukur 50 ml, lalu ada labu ukur 100 ml, labu ukur 25 ml, zat volumetrik 1 ml, dan repeatabilitas, di mana nantinya untuk setiap hasil pengukuran dikalikan dengan hasil ketidakpastian gabungan dari seluruh sumber ketidakpastian. Lalu didapatkan kesimpulan di mana metode analisis dalam penentuan kadar nitrogenida pada sampel udara di lingkungan kerja menunjukkan semua data yang diperoleh memenuhi syarat keberterimaan dengan parameter uji linearitas, uji LOD, LOQ, akurasi, presisi, serta dibutuhkan perhitungan estimasi ketidakpastian pengukuran sehingga data dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisa sampel secara berkala. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Fauzian dan Agus atas pemaparan presentasinya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dari rekan-rekan mahasiswa terlebih dahulu. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, bisa silakan langsung raise hand atau boleh langsung unmute. Silakan. Ayo tanya satu. Silakan mahasiswanya. Ini mana mahasiswanya? Baik, itu Faris sudah raise hand. Silakan. Oh ya. Ya, saya bertanya, kenapa pada proses sterilisasi pada autoklaf menggunakan suhu 121 derajat Celcius? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Faris. Boleh langsung dijawab oleh Fauzan maupun Agus. Oke, jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Faris, mengapa pada proses sterilisasi pada autoklaf itu menggunakan suhu 121 derajat Celcius. Jadi yang suhu 121 derajat Celcius itu diperlukan karena pada misalnya digunakan pada 100 derajat Celcius itu endospora mikrobanya itu tidak terbunuh sehingga sterilisasi tidak dapat tercapai sepenuhnya. Jadi pada penurunan tekanan klaf tidak membunuh mikroorganisme melainkan menaikkan suhu dalam autoklaf. Suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme. Terus endospora dapat dibunuh. Yang intinya pada saat proses sterilisasi digunakan suhu 121 derajat Celcius itu agar endospora dari mikrobanya itu terbunuh, dan biasanya waktu endospora mikroba terbunuh pada suhu 121 derajat Celcius itu kurang lebih 4 sampai 5 menit. Jadi itu jawabannya. Gimana, Faris? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Agus. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin bagi mahasiswa yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Ya, silakan.
Nggak ada yang bertanya lagi? Ada pertanyaan Bu dari Anissa Fitriyanti. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih Yulia. Saya izin bertanya kepada Ya, Anissa. Agus dan Fauzan. Untuk pertanyaan yang pertama kepada Agus, sempat disinggung penggunaan alkohol 70% pada sterilisasi dan kenapa digunakan alkohol tersebut. Kemudian untuk Fauzan, pertanyaannya yaitu mengapa nilai ambang batas udara ambien dan lingkungannya itu berbeda. Terima kasih. Bisa langsung dijawab? Agus maupun Fauzan. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan Anissa terkait nilai ambang batas dari udara ambien dan udara lingkungan kerja, kenapa berbeda? Jadi untuk udara ambien dan udara lingkungan kerja sendiri memiliki paparan yang berbeda, di mana untuk lingkungan kerja merupakan tempat biasa para pekerja itu melakukan pekerjaannya. Jadi untuk perhitungannya itu menggunakan jam kerja yaitu 8 jam kerja. Sedangkan untuk udara ambien itu udara yang kita hirup atau makhluk hidup hirup selama 24 jam. Jadi untuk paparannya itu selama 24 jam. Jadi kalau bisa lihat di sini untuk nilai ambang batas dari udara lingkungan kerja itu lebih tinggi karena dia memiliki paparan selama 8 jam, sedangkan udara ambien itu lebih kecil karena paparannya itu selama 24 jam. Mungkin itu. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Anissa. Tadi mengapa digunakan alkohol 70% pada saat sterilisasi. Jadi pada kadar alkohol 70% ini, kadar alkohol berada pada tingkat yang mampu membunuh bakteri atau mikroorganisme dengan baik. Nah, pada saat alkohol berada pada konsentrasi 70%, itu mengenai mikroorganisme. Terus maka secara lambat itu alkohol akan menembus sepenuhnya ke dalam sel-sel mikroba dan membuat mikroba itu mati. Sedangkan jika digunakan alkohol dengan konsentrasi yang kurang dari 70%, maka pembasmian mikroba itu tidak dapat dilakukan secara maksimal. Dan apabila digunakan lebih dari 70%, maka alkohol akan menguap ke udara sehingga tidak mengenai bakteri atau mikroorganisme lainnya seperti jamur juga tidak dapat membunuhnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Anissa? Iya, sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk Agus Fauzan. Baik, terima kasih kepada penanya. Mungkin kita akhiri saja sesi tanya jawab pada sesi ini. Selanjutnya saya persilakan kepada pembimbing mitra terlebih dahulu, kepada Bapak Irfan Fahruzi SSI. Mungkin ada tanggapan maupun pesan kepada Agus dan juga Fauzan. Kepada Bapak Irfan Fauzi, saya persilakan. Fauzi, maaf. Baik, terima kasih saudari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen, mohon izin Ibu Dr. Yusmaniar MSI,
Salam kenal Ibu, salam sehat. Kemudian yang saya Salam kenal juga Pak. siap Ibu, kemudian yang saya banggakan juga adik saya ya, adik saya Saudara Agus dan Saudara Fauzan dan juga teman-teman mahasiswa yang lain. Sebelumnya saya mohon izin ini kepada semua terutama Ibu dosen, sedianya mungkin yang harus hadir adalah Bapak Dwi Purnomo ya, selaku pembimbingnya langsung di lapangan. Tapi karena satu dan lain hal, beliau ada panggilan tugas negara, jadi beliau tidak bisa hadir dan diwakili oleh saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hangat dari beliau untuk teman-teman semua dan termasuk Ibu dosen. Baik, menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh adik-adik saya ya, Saudara Agus, Saudara Fauzan, mungkin sedikit banyaknya saya termasuk orang yang mengikuti proses mereka selama magang di tempat kami ini ya. Yang sudah mereka lakukan sangat luar biasa ya, dari mulai bagaimana cara mereka ikut magang di sini, kemudian dari komunikasi, attitude dan lain segala macam itu saya rasa sudah sangat-sangat luar biasa gitu ya. Saya sangat apresiasi kepada Adinda dua-duanya gitu. Termasuk terkait proyek akhir yang mereka lakukan. Mungkin kalau saya boleh ini langsung ya kepada Saudara Agus dan Saudara Fauzan, sebenarnya saya ingin tahu langsung dari dua Adinda ini kira-kira kalau saya tanya kenapa sih kalian melakukan proyek akhir ini? Kenapa mengambil judul tersebut dan kesimpulannya apa dari yang telah kalian lakukan? Kemudian setelah kalian tahu ya dari hasil apa yang kalian lakukan, so what gitu. Selanjutnya apa yang akan kalian lakukan terhadap hasil ataupun tugas akhir yang kalian lakukan? Mungkin saya ingin dengar terlebih dahulu ya. Tadi saya belum dikasih kesempatan untuk bertanya tadi untuk teman-teman mahasiswa. Sekarang dari sisi perwakilan pembimbing di lapangan mungkin saya ingin menanyakan hal tersebut. Boleh satu-satu dulu ya dari Saudara Agus maupun Saudara Fauzan, singkat saja ya. Kenapa Anda mengambil tugas akhir tersebut? Judulnya. Kemudian setelah dilakukan penelitian, apa kesimpulannya dan so what gitu? Apa selanjutnya gitu? Apa yang telah kalian lakukan? Maksud saya seperti ini ya. Kalian sudah berupaya dengan maksimal mungkin untuk membuat karya ilmiah tersebut, gitu kan? Jangan sampai kalian telah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran, jadi cuma hanya tumpukan buku di perpustakaan gitu loh. Jadi maksud saya apa nih hal baik yang bisa kalian berikan terhadap publik, terhadap dari apa yang kalian kerjakan ini? Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Van untuk pertanyaannya. Saya izin jawab terkait kenapa saya ambil judul project ini. Jadi saya ambil untuk project ini itu benar-benar ingin mengetahui apakah benar sih teori yang mengatakan bahwa suhu sama kelembaban itu bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroba di udara lingkungan kerja. Terus kan seperti yang diketahui untuk pengujian mikroba di pusat hiperkes yaitu untuk menguji seberapa banyak pertumbuhan koloni mikroba, bakteri dan jamur, dan ini mungkin menjadi informasi untuk pengembangan kedepannya. Misalnya kita bisa melakukan untuk mengetahui pertumbuhan dari berbagai macam jenis bakteri atau jamur pada suhu dan kelembaban yang ada di udara lingkungan kerja. Jadi untuk pengujian di hiperkes itu tidak sampai tahap ini bakteri apa yang tumbuh pada suhu dan kelembaban sekian gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa menjadi informasi untuk pengembangan metode pendeteksian mikroba sesuai dengan jenis dan karakteristiknya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Mungkin kalau saya boleh menambahkan ya Agus. Jadi kedepannya itu bisa menjadi informasi bahwa
kalau dari Agus lakukan penelitian kan semakin tinggi, maka akan semakin tinggi kan pertumbuhan mikrobanya kan gitu. Mungkin harus diperhatikan tuh hal tersebut gitu ya. Harus diperhatikan untuk tetap menjaga kondisi suhu, kondisi kelembaban dalam standar memang tetapkan karena akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dari mikroba tersebut, di mana mungkin ya pastinya sedikit banyaknya akan berpengaruh dari pekerja kan pasti seperti itu. Ya, itu mungkin tambah sedikit dari saya. Silakan untuk Fauzan, bagaimana? Nah, baik. Pertanyaan yang sama untuk Fauzan ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Izinkan saya menjawab. Nah, jadi untuk pengujiannya, proyek akhirnya kenapa saya milih parameter nitrogen dioksida. Jadi untuk parameter nitrogen dioksida sendiri merupakan mungkin nitrogen dioksida ini secara teoritis merupakan cikal bakal dari senyawa polutan yang lain, terbentuknya senyawa polutan lain. Jadi mungkin dengan proyek saya ini bisa berkontribusi untuk pengujian. Selain itu, untuk NO2 sendiri, berdasarkan pengalaman saya, merupakan parameter yang sering diminta oleh perusahaan untuk diambil sampel di tempat mereka gitu. Jadi ya, jadi saya memilih parameter tersebut. Adapun kenapa milihnya di lingkungan kerja, karena seperti kita tahu untuk nilai ambang batas di udara ambien dan udara lingkungan kerja itu memiliki nilai yang berbeda, bahkan itu bisa jauh berbeda gitu. Jadi perlu dilakukan validasi lagi dalam metode pengujiannya. Dimana kalau kita lihat pengujiannya itu mengacu pada SNI, untuk SNI sendiri itu masih untuk pengujian udara ambien saja. Jadi setelah dilakukan pengujian validasi metode dari yang saya lakukan, ternyata berdasarkan SNI tersebut juga bisa dilakukan pada lingkungan kerja karena menunjukkan dari hasil ujinya memenuhi syarat keberterimaan. Mungkin itu Pak Irfan jawabannya. Baik, mungkin nanti informasi-informasi penting yang Mas Fauzan dapatkan nanti mungkin bisa disampaikan ya ke tim penyusun SNI yang ada di Kemenaker atau lembaga-lembaga yang menyusun SNI supaya jadi ya, semakin melengkapi ya, semakin melengkapi standar pengujian maupun standar analisa dalam melakukan parameter tersebut ya. Seperti itu. Mungkin Bu dosen, seperti saya bilang di awal ya, kedua teman-teman ini sudah sangat luar biasa. Dari mulai proses selama PKL di sini, kemudian penyampaian materi, bahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya rasa sudah sangat luar biasa dan perlu diapresiasi. Mungkin saya sih Bu dosen dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembalikan ke Ibu saudari moderator ya. Baik, terima kasih Bapak Irfan atas pertanyaan maupun saran juga masukan ya untuk saudara Agus dan juga Fauzi. Mungkin masukan dan juga sarannya bisa jadi pengalaman dan juga apa ya, ilmu bagi Fauzan dan juga Agus untuk kedepannya seperti itu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Yusmaniar, MSI, selaku dosen pembimbing PKL dari Saudara Agus dan juga Fauzan, untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada Agus dan juga Fauzan. Kepada Ibu Profesor Dr. Yusmaniar, saya persilakan. Ya, terima kasih Yulia. Sebelumnya saya akan mengaturkan terima kasih kepada Pak Irfan, kemudian kepada Pusat Hipertes dan yang telah memberikan kesempatan kepada Fauzan dan Agus Setiawan untuk PKL, ya PKL di sana. Dan kemudian tentu saja banyak
pengalaman yang diambil oleh Fauzan dan Agus untuk bisa dipakai ilmunya itu sebagai landasan nanti untuk tugas akhir atau untuk kalau sudah lulus untuk bekerja, bagaimana sih suasana tempat kerja itu seperti apa. Ya, jadi ini pengalaman yang tidak bisa diabaikan ya. Ini sangat berharga untuk Fauzan dan nah, ibu tidak akan bertanya, hanya memberi tanggapan ya dari beberapa bulan kalian PKL. Nah, jangan dilupakan itu pengalaman-pengalaman. Kemudian pasti di tempat kerja itu ada disiplin, ya kan? Bagaimana etika terhadap atasan, kemudian bagaimana misalnya Anda harus menghargai waktu. Nah, itu jangan sampai nanti masuk ke UNJ lupa lagi disiplinnya. Dia harus masuk jam 8, harus tepat waktu. Etika terhadap teman, kepada atasan dan sebagainya itu tentu harus harus dipakai untuk bekal kalian nanti di masyarakat. Sekali lagi Pak Irfan, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila Fauzan dan Agus dan mahasiswa yang lain ada kekurangannya dan sebagainya. Mohon dimaklumkan karena memang mereka itu masih belajar. Siap, Ya. Ibu. Kami juga mohon maaf Bu, dari tempat kami jika memang saat magang di tempat kami ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf juga Ibu dan teman-teman juga. Dan mungkin saya ingin menyampaikan salam dari pimpinan Bu, karena beliau Iya. sudah rapat ya untuk Agus dan teman-teman semua, termasuk untuk Ibu dosen. Ya. Terima kasih Pak. Satukan salam Siap. kembali. Baik Bu, insya Allah siap. Ya, itu saja Yulia. Terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, demikian telah selesai sudah sesi seminar pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Bu Yusmaniar, kemudian juga kepada Bapak Irfan Fahruzi MSI, dan juga teman-teman yang telah hadir pada sesi seminar sore ini. Mohon sebentar, mohon maaf Pak Irfan. Iya, Bu. Ada penilaian, nah lupa nanti penilaian, formnya nanti diberikan ya Agus dan Fauzan yang harus diisi oleh Pak Irfan ya. Siap Bu, nanti juga memang karena penilaian tersebut menjadi dasar kami untuk mengeluarkan sertifikat dari kami Bu. Oh iya. Ya, memang harus ada. Oh iya. Baik Bu. Itu saja Yulia, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya Yulia Rahma selaku moderator pada seminar sore ini pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.